Duka dokter, duka Indonesia, 6 bulan kita berada dalam masa pandemi ini dan 100 lebih dokter meninggal dunia. Ini tentu bukan soal angka, tapi ini tentang mereka yang selama ini kita harapkan untuk menjadi garda terakhir untuk merawat pasien corona. Saya ke Dr. Fakih dulu. Kita ingat Juni lalu, misalnya kalau saya pakai data bulan lalu lah ya, 6 Agustus 2020, ada anggaran untuk kesehatan dari Kementerian Keuangan. 6 Agustus lalu total anggaran itu 87 triliun lebih, baru terserap 7 triliun, sehingga serapannya itu sekitar 8,15%. Semoga bulan ini sudah ada peningkatan, tapi bulan lalu inilah data dari Kementerian Keuangan. Itu yang membuat Presiden Jokowi juga sempat mengatakan mengapa serapan anggaran ini khususnya di Kementerian Kesehatan itu sangat rendah. Adakah implikasi ini bagi tenaga medis? Ya, sebenarnya anggaran yang disediakan itu kan bisa untuk menopang pelayanan lebih baik. Misalnya, artinya pertanyaan saya, dengan rendahnya seperti ini, apakah ini ada implikasinya di lapangan? Kalau kemudian topangan untuk mensupport pelayanan itu tidak disediakan dengan baik, sangat berimplikasi ke pelayanan. Misalnya kekurangan fasilitas. Kan Bapak kan dokter kan masih bilang kalau. Nah, ini faktanya yang terserap itu let's say 10%. Apakah ini dirasakan di lapangan? Gini, nggak pakai kalau lagi, udah pasti harus ada result. Artinya begini, di lapangan itu masih ada keluhan, misalnya kurang alat, kurang ventilator, kurang obat, kemudian kurang fasilitas yang disediakan. Itu kalau tidak dibantukan anggaran itu tidak akan terpecah. Atau alat PCR. Pemeriksaan. Ya, untuk petugas kesehatan. Itu kan mestinya, saya pernah bicara dengan kawan dari KSP. Tenaga kesehatan ini masih banyak yang tidak dilakukan pemeriksaan rutin. Ya. Artinya padahal mereka wajib ya, paling nggak 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Karena memang petugas kesehatan itu tiap hari berhadapan dengan pasien COVID. Ya. Sehingga kalau tidak diperiksa rutin, tidak akan mudah terdeteksi. Dari temuan ID, dokter-dokter terutama yang merawat COVID ini diperiksa nggak? Ada tes swab? Beragam, tapi banyak yang tidak diperiksa rutin. Dokter Debbie, Anda diperiksa nggak secara berkala? Itu beragam, betul kata Dokter Fakih. Di rumah sakit saya diperiksa berkala. Oke, Anda termasuk beruntung ya? Beragam, beragam karena ID mencatat ada banyak juga yang tidak. Banyak juga yang tidak. Saya dengar begitu. Jadi tergantung rumah sakitnya atau tergantung daerahnya? Begini, jadi itu memang pemeriksaan PCR kan mahal. Bagi rumah sakit yang tidak mampu, ya memang tidak dilakukan pemeriksaan. Inilah kemudian menurut kami itu bisa di anggaran-anggaran seperti itu, bisa membantu pemeriksaan itu. Oke. Hari ini yang kita dengar adalah Pemprov DKI Jakarta itu menginginkan OTG itu juga dirawat di rumah sakit karena ada klaster baru keluarga. Ya. Dengan kamar yang semakin penuh, tenaga dokter yang juga kita tidak memiliki kemewahan dari sisi ketersediaan dokter. Dokter Debbie, Anda termasuk mencemaskan nggak dengan kebijakan ini? OTG pun tidak isolasi mandiri di rumah masing-masing, tetapi di rumah sakit. Cemas sekali, karena harus dilihat dulu berapa sekarang dokter yang masih di lapangan. Yang saya tahu, kalau dari yang saya lihat kanan kiri, itu dari yang saya bilang, kami semua sudah berjatuhan. Jadi angkanya yang mau turun tangan untuk merawat sudah berkurang. Ini beneran mencemaskan ya situasinya, udah SOS sekali ya. Jadi kamar, rumah sakit, isolasi, dokter. Itu Dokter Debbie, Anda sebagai orang yang saat ini juga di rumah sakit Pertamina melihat kita sudah dalam level SOS gitu? Saya rasa nggak cuma di rumah sakit saya saja, tapi cerita dari teman-teman di seluruh Jakarta, bahkan di luar Jakarta memang kita semua udah kewalahan. Dokter Daeng, tapi saya mau gini, bagaimana dengan data yang juga mengatakan grafik membaik atau sembuhnya itu kita termasuk tinggi. DKI Jakarta misalnya lebih tinggi dari nasional. Ada tren yang naik untuk tingkat kesembuhan. Begini, jadi kita bandingkan ya antara pertambahan per hari dengan kesembuhan. Kemudian waktunya, kesembuhan itu mungkin tidak sehari 2 hari. Itu bisa makan 2 minggu misalnya, atau 1 bulan untuk sembuh. Tetapi pertambahannya tiap hari kan Jakarta ini sudah menyentuh angka 1000 kan. Artinya
77% yang dikabarkan yang sudah terpakai itu kan betul-betul sudah tinggi itu kalau bor rumah sakit ya. Jadi pasti beban ke tenaga medis itu sudah mulai tadi kawan-kawan sudah gelisah itu dengan beban seperti itu. Sehingga bahwa ada data bahwa tingkat kesembuhan memiliki tren positif, tapi juga harus diantisipasi bertambahnya jumlah pasien positif COVID yang semakin bertambah. Betul. Tapi saya gini, itu menurut saya juga harus kita terus katakan pada masyarakat Indonesia yang jangan semakin cuek pada protokol kesehatan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan kebersihan tangan. Karena tanpa itu rasanya ya itu akan menjadi gelombang baru untuk pasien positif corona. Betul, sumber apinya memang di penularan. Ya, kalau sumbernya tidak dipadamkan, terus akan bertambah itu. Kalau bertambah, pasti jumlah yang harus dirawat di rumah sakit juga bertambah. Kalau itu tidak dijaga, saya khawatir yang sudah 77% sudah tertempati, tinggal hanya 23% itu dalam jangka 1 bulan mungkin sudah melampaui kapasitas. Itu berat gitu. Ya, betul. Karena ada kapasitas yang disiapkan dan kita tidak berharap ada gelombang pasien baru. Ke Dokter Bobi, Anda kan termasuk dokter yang sangat juga rentan, dokter gigi. Iya. Apa sesungguhnya harapan Anda di tengah 6 bulan kita menghadapi pandemi ini? Harapan saya itu sebagai tim medis yang bekerja di medis, kesadaran tingkat masyarakat itu harus masyarakat ya? Satu, pertama. Karena kita harus ada timbal balik gitu. Dari penyedia medik, kemudian dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dokter Dev, terus sadar. Itu bagaimanapun juga masyarakat yang harus kebijakan yang memang tepat begitu, tidak justru mengundang adanya gelombang pasien yang baru, tapi juga masyarakat yang terus harus diimbau bahwa mereka harus disiplin betul terhadap protokol kesehatan. Dokter Debbie, 6 bulan ini menurut Anda apa evaluasinya? Iya, jadi harusnya kan kita tahu kalau pandemik ini mengagetkan untuk semua orang. Satu dunia nggak ada yang siap dengan pandemik ini gitu kan. Tapi perbedaannya adalah kita bisa belajar apa nggak dari pandemik ini. Ya, saya kok nggak yakin kalau negara ini sudah bisa belajar dengan baik dari 6 bulan itu. Proses belajarnya sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Jadi ya saya harapkan ya untuk beberapa bulan ke depan sampai vaksin akhirnya ketemu dan pandemi ini bisa berakhir, kita mulai bisa tunjukkan perubahan-perubahan itu. Kita bisa terakhir kalimat Anda agak hilang, saya tidak terlalu dengar jelas. Kita bisa mulai tunjukkan perubahan-perubahan itu. Kita mulai bisa tunjukkan kalau kita sudah belajar dari kemarin gitu loh. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang sudah rusak ini, tapi kita apa menurut Anda indikator bahwa kita sudah belajar dari 6 bulan ini? Angka penambahan kasus harusnya sudah mulai landai kalau misalkan kita sudah menunjukkan kita sudah bisa belajar. Satu itu, kedua adanya dukungan dari nggak cuma masyarakat sebenarnya sih, dari pemerintah, dari media yang sesimpel untuk menunjukkan bahwa kami tenaga medis itu nggak sendirian. Karena ini semua yakin Mbak, ini semua akan meninggalkan bekas buat kami semua. Ini semua sudah cukup traumatizing buat kami semua gitu kan. Sampai beberapa tahun ke depan saya yakin nggak akan ada yang lupa dengan ini. Tenaga medis nggak ada yang akan lupa di tahun 2020 pernah terjadi COVID dan kita berjuang mati-matian untuk ini semua. Jadi tolong tunjukkan bahwa kami nggak sendiri dalam perang ini gitu. Tolong tunjukkan bahwa kami mempunyai kalian semua yang juga mendukung kami dalam peperangan ini. Ya. Dokter Debbie, dan untuk semua dokter dan tenaga medis di seluruh tanah air, tidak pernah berhenti kita mengatakan bahwa Anda semua tidak pernah sendiri dalam berkarya, dalam merawat, dalam terus melakukan pelayanan medis untuk masyarakat Indonesia. Begitu juga untuk Dokter Bobi dan Dokter Fakih. Terima kasih banyak. Kita tentu berharap bahwa kita tidak akan pernah membiarkan Anda semua tenaga medis bekerja sendiri. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Anda. Doa dan penghormatan kita berikan bagi para dokter dan tenaga medis yang sudah berpulang. Kerja mereka bagi kemanusiaan layak dicatat oleh negeri ini sebagai pahlawan.
Kita semua punya andil untuk bisa mencegah bertambahnya tenaga kesehatan yang gugur dan juga sesama kita. Caranya tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker dan juga jaga jarak, hindari kerumunan dan jaga kebersihan tangan. Jangan ragu untuk mengingatkan mereka yang tidak pakai masker. Jangan ragu. Hanya dengan itulah kontribusi kita untuk memberikan kebaikan di tengah pandemi ini. Kita tidak ingin yang terburuk terjadi, tapi kita ingin selalu berharap yang terbaik untuk Indonesia. Saya Rosyana Silalahi, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.